أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bisa melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah, masih di jilid yang pertama. Insyaallah kita akan mulai dengan mempelajari pelajaran ke-18. Langsung kita baca saja pelajaran ke-18. Di sini ada teks seperti biasa, dan kemudian kita sambung ke latihan-latihan. Ad-Darsu Tsamina Asyara, pelajaran ke-18. Kita baca, ada hiwar di sini antara al-mudarris, seorang guru dengan beberapa orang murid-muridnya. Di sini mudarris mengatakan, kam akhon laka ya Muhammadu, kam akhon laka ya Muhammadu, berapa banyak saudara laki-laki yang kamu punya, wahai Muhammad, ya. Jadi di sini ada kam ini pertanyaan untuk jumlah, ya. Kemudian dia dijawab, li akhun wahidun, saya memiliki seorang saudara laki-laki, akhun wahid, ya. Satu orang laki-laki, satu orang saudara laki-laki. Kemudian wa kam ukhtan laka, dan berapa banyak saudari yang kamu punya, li ukhtani, saya memiliki dua orang saudari, ukhtan, ya. Kemudian kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu, berapa banyak ajalah, yaitu roda, lid-darajati, pada motor, wahai Hamid, atau pada sepeda, laha ajalatani, dia memiliki dua roda, ya. Laha ajalatani, dia memiliki dua roda. Kam aidan fis sanati ya Zakaria, berapa banyak aid dalam satu tahun, wahai Zakaria. Aid di sini maksudnya hari raya. Berapa banyak hari raya dalam setahun, wahai Zakaria. Fis sanati aidani, dalam setahun ada dua aid, ya, aidani. Huma Idul Fitri wa Idul Adha, keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun, kam matjaran indahu, wahai Ibrahim, bapakmu adalah seorang saudagar kaya, saudagar besar. Kam matjaran indahu, berapa banyak matjar, ya, tempat usaha, indahu yang dia miliki, ya. Matjar di sini adalah tempat berusaha atau tempat berdagang atau toko, bisa. Indahu matjarani kabirani, dia memiliki dua matjar, yaitu dua toko besar, ya. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu, kam nafidatan, berapa banyak jendela yang di kamarmu, wahai Ismail. Fiha nafidatani, di sana atau di dalamnya ada dua jendela. Liman hadhani daftarani, milik siapa kedua buku catatan ini. Huma li, keduanya milik saya. Liman hatanil mistoratani, milik siapa kedua penggaris ini. Huma li, dia milik saya, keduanya milik saya. Coba kita baca satu kali lagi pelajaran ke-18 ini, yakni sekaligus pesan untuk para pelajar sekalian bahwa teks-teks semacam ini harus sering diulang-ulang, ya, sampai lancar. Coba kita baca Ad-Darsu Tsamina Asyara. Kam akhan laka ya Muhammadu, li akhun wahidun, wa kam ukhtan laka, li ukhtani. Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu, laha ajalatani. Kam aidan fis sanati ya Zakaria, fis sanati aidani, huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun, kam matjaran indahu matjarani kabirani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu, fiha nafidatani. Liman hadhani ad-daftarani, huma li. Liman hatani al-mistaratani, huma li. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini
Di pelajaran ke-18 ini ada satu catatan. Yang pertama terkait penggunaan kam. Kam, kata tanya untuk bilangan, ya, untuk suatu jumlah banyak tertentu. Kam akhon laka, atau misal kam ukhtan laka, kam ajalatan lidarrojatina. Untuk kam, ya, kam ini jika dia bersambung kemudian setelahnya dengan isim, maka isim yang ditanyakan jumlahnya itu harus di fathah. Seperti tadi, kam akhon, kam ukhtan, kam ajalatan, ya, dan seterusnya. Jadi setelah kam, isim yang ditanyakan jumlahnya itu harus di fathah atau dimansubkan, ya. Nah, kemudian catatan yang kedua terkait penggunaan atau terkait di pelajaran ke-18 ini, yaitu penggunaan isim mutsanna. Isim mutsanna itu adalah isim ganda. Kita tahu bahwa isim itu jika kita lihat, ditinjau dari banyak bendanya, maka dia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah isim mufrad, kedua adalah isim mutsanna, dan yang ketiga adalah isim jama', ya. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Mufrad itu artinya isim tunggal, ya. Mufrad artinya isim tunggal. Contoh misal di sini kitabun. Kitabun itu artinya kitab. Nah, jumlahnya adalah 1. Sebuah kitab atau buku. Nah, ketika kita mau merubah kitab ini kepada isim mutsanna itu isim ganda, artinya ada 2 buku di sana, maka cukup kita tambah alif dan nun. Misal kita bani, ya. Di sini ada tambahan, setelah ba ada alif dan ada nun. Ini disebut dengan isim mutsanna. Nah, bentuk jamaknya adalah kutubun. Kutubun. Nah, ini yang saya maksud dengan pembagian isim menurut jumlahnya, menurut banyaknya. Yang pertama isim mufrad, tunggal, 1. Kemudian isim mutsanna yaitu isim ganda, yaitu 2 buah benda. Yang ketiga isim jamak, yaitu menunjukkan banyak, lebih dari 2, ya, lebih dari 2. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas, ya. Isim jamak itu ada 3 macam, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir seperti yang jamak pada kitab ini. Nah, ikhwani fillah rahimana wa rahimakumullah, di sini catatan penting terkait itu hal i'rab isim. Hal i'rab al-ismi. Kondisi i'rabnya isim, ya. Kita tahu isim itu dia bermacam-macam, ya. Bisa dilihat dari, ditinjau dari banyak jumlahnya, bisa dilihat dari jenisnya seperti mudzakkar atau muannas, bisa dilihat juga dari bentuk-bentuk isim yang lain. Nah, di sini isim itu dia memiliki kondisi i'rab, disebut dengan hal i'rab. Hal i'rab isim. Kondisi i'rabnya isim. Kondisi i'rab isim itu ada 3. Yang pertama marfu, yang kedua adalah majrur, dan yang terakhir adalah mansub, ya. Ada marfu'un, majrurun, mansubun. Marfu' yang sering saya ulang-ulang adalah marfu' ini adalah istilah untuk dhammah, dimaknai dhammah. Majrur adalah maksudnya kasroh. Mansub maksudnya adalah
fathah. Ya. Seperti contoh misal kitabun atau al-kitabu dibaca dengan dhammah di akhir harokat akhirnya. Maka ini disebut dengan isim marfu, isimnya marfu artinya di dhammah. Ketika diganti harokat akhirnya, misal minal madrasati, dari sekolah, minal madrasati di kasroh. Nah, ini namanya madrasati, ini adalah isim majrur, ya. Kondisinya adalah majrur, itu dijerkan. Nah, satu lagi, ketika isim itu diganti menjadi fathah, ya maka dia adalah mansub, isimnya itu mansub. Contohnya adalah seperti pelajaran ke 18 ini. Kam ajalatan, ya di fathah. Kam ajalatan, berapa banyak roda. Kam aidan, berapa banyak aid, ya. Jadi semuanya dibaca mansub, ya. Dibaca mansub. Ini adalah contoh-contoh kondisi isim. Nah, kemudian memang asalnya marfu itu adalah dhammah. Ini pengembangan. Marfu itu adalah dhammah, majrur itu adalah kasrah, dan mansub itu adalah fathah. Namun bagi sebagian isim, ya bagi sebagian isim itu kondisi marfu'nya, ya, dibahasakan dengan selain dhammah. Maksudnya bagaimana? Contoh misal marfu itu contohnya kitabun seperti tadi. Ini dibaca kitabun. Jika ini kasrah berarti dibaca kitabin. Dan ini dibaca kitaban. Nah, ini marfu, majrur, mansub. Ya. Bagi isim mutsanna, isim ganda, ya. Bagi isim yang double menunjukkan isim dua, maka dia marfu'nya tidak menggunakan dhammah. Ya, maka tadi saya katakan marfu ini memang asalnya adalah dhammah, tapi bagi sebagian isim marfu ini dibahasakan dengan yang lainnya. Di sini misal dua buku, kitabani. Ya, coba lihat. Di sini ada tambahan alif dan nun, ya. Maka marfu'nya adalah dengan adanya alif dan nun ini, ya. Ya, marfu'nya ini dengan adanya nun, ya, terutama, ya. Kitabani. Sedangkan di sini marfu'nya dengan adanya dhammah. Isim mutsanna marfu'nya dengan adanya nun atau alif dan nun, ya. Nah, ketika majrur, kitab ini ketika majrur pakai kasrah. Tapi ketika dua kitab yang majrur menjadi kita baini. Coba kita lihat perbedaannya. Ya. Kitabin. Ya. Kitabin kasrah dengan majrur dengan kasrah. Sedangkan dua buku kitabaini dia juga majrur, tapi dia dengan ya dan nun. Ini perbedaannya. Jadi marfu itu asalnya dhammah, benar. Majrur itu asalnya kasrah, mansub itu juga asalnya adalah fathah. Namun bagi sebagian isim dia marfu'nya itu menggunakan alif dan nun, atau majrurnya menggunakan ya dan nun. Ya, ini bagi isim mutsanna. Bagaimana dengan mansub? Mansubnya juga sama, kitaban. Jadi kitabaini. Lihat. Jadi sama ini, ya. Antara majrur dan mansubnya dia sama. Jadi jika nanti kalian mengi'rab isim-isim ini, ya, jangan ragu untuk mengatakan oh ini marfu, ya, dengan tanda alif dan nun yang ada di sini. Atau ini majrur dengan adanya ya.
ya. Nah, ini contoh hal i'rabil isim, ya. Kondisi i'rabnya isim. Jadi ingat, kondisi i'rabnya isim itu ada 3. Marfu, majrur, mansub. Tidak ada lagi yang lain. Cuma bahasa marfu itu, ya, bisa berkembang. Asalnya adalah dhammah, majrurnya itu dengan kasrah, mansub dengan fathah. Namun bagi sebagian isim dia bisa berkembang, dia marfu'nya dengan adanya tambahan huruf di belakang itu alif dan nun, atau majrurnya bisa, atau mansubnya bisa dengan tambahan ya dan nun. Ini bagi isim mutsanna, ya. Ini bagi isim mutsanna, dan ini nanti akan ada pengembangan yang lain. Nah, ini catatan kedua terkait pelajaran ke 18. Jadi intinya kita akan banyak membicarakan isim mutsanna di sini. Kemudian kita masuk ke latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan nomor 1. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan al-mutsanna. Musta'milan artinya dengan menggunakan al-mutsanna, yaitu isim mutsanna, yaitu isim ganda. Ya, contoh nomor 1. Kam qalaman 'indaka. Kam qalaman 'indaka. Berapa banyak pulpen? Indaka yang kamu punya. Ya, gunakan isim mutsanna. Misal saya jawab di sini indi qalamani. Indi qalamani. Ya. Nomor 2 misal kam kitaban indaka. Kam kitaban indaka. Indi kitabani. Jadi semuanya dijawab dengan mutsanna, kitabani. Kemudian kita lompat, misal nomor 8. Kita baca nomor 8. Kam taliban jadidan fi faslikum. Berapa banyak siswa baru di kelas kalian. Jadi na'at atau sifat ini mengikuti man'utnya, karena man'utnya mansub di fathah, ya, dengan adanya kam taliban di fathah, maka jadidan juga di fathah, ya. Kam taliban fi faslikum, ya, berapa banyak siswa baru di kelas kalian, maka dirubah jawabannya fi faslina talibani jadidani. Ingat ya, dengan tambahan alif dan nun, ya, talibani jadidani. Na'at sifatnya juga sama, ditambah alif dan nun. Nah, kemudian misal kita baca yang terakhir nomor 11. Kam akhon laka atau kam akhon laki ya Su'adu. Su'adu ini Su'ad nama wanita, ya, nama perempuan. Sehingga bacanya kam akhon laki ya Su'adu. Berapa banyak saudara yang kamu punya, wahai Su'ad. Ya, akhun itu mutsannanya ini agak berbeda. Kita lihat. Kam akhon laki ya Su'adu. Li akhwani. Li akhwani. Saya memiliki 2 orang saudara. Coba kita lihat di sini. Jadi terkait akhun, ya, akhun. Ya, coba diperhatikan di sini. Untuk isim pada umumnya, contoh misal ada qalamun. Ketika dibuat mutsanna, dia menjadi qalamani. Qalamani, langsung alif dan nun. Namun untuk akhun ini, akhun ada sedikit perbedaan. Akhun, ya, bentuknya 1, tapi ketika menjadi 2 menjadi akhwani. Tambahan alif lam, tambahan alif nun, namun sebelumnya muncul waw. Ya. Kita lihat di sini waw ini ketika dia mufrad tidak ada akhun, alif dan kha saja. Ya. Harusnya jika dia dirubah menjadi mutsanna, cara bacanya adalah akhoni tanpa waw, karena memang asalnya tidak ada. Di sini tidak ada waw, seperti qalamun. Qalamun ketika jadi mutsanna cukup tambah alif dan nun. Tidak ada waw di sini. Qalamani. Namun di sini akhun muncul waw.
akhawani. Ya, kenapa? Ya, kenapa dia ditambah waw, ada muncul waw di sini? Karena disebut min asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah, ya. Dia termasuk isim yang 5, ya. Seperti abun atau fu, dhu. Nah, ini adalah isim-isim yang 5. Artinya dia ada huruf yang tersembunyi dalam isim itu, tidak nampak. Nampaknya kapan? Ketika dibuat semacam ini. Ya. Dalam kondisi tertentu dia muncul huruf tersembunyi tersebut. Nah, kemudian latihan berikutnya nomor 2. Iqra, waktu, bacalah dan tulislah. Ya. Nomor 1 kita baca Khalidun lahu ibnani wa bintani. Kemudian nomor 2, fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fatimatu, nomor 3, Fatimatu laha tiflani saghirani. Nomor 4, li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Nomor 5, al-khamis, fi hadzal hayyi madrasatani. Al-hayyu, al-hayyu ini ada 2 makna. Makna yang pertama, al-hayyu, hayyun itu artinya hidup. Hayyun artinya hidup. Atau makna yang kedua di sini adalah maknanya hayyun, yaitu lingkungan. Hayyun. Sehingga nomor 5 ini artinya fi hadzal hayyi madrasatani. Di lingkungan ini ada 2 sekolah. Nomor 6, as-sadisu salatul fajri rak'atani. Salatul fajri rak'atani. Nomor 7, as-sabi'u lil baiti miftahani. Lil baiti miftahani. Thaminu liman hatanil baqaratani. Liman hatani al-baqaratani. Ya, ini hatani adalah isim isyarah. Seperti hadza, hadhi ini isim isyarah. Cuma isim isyarah untuk musanna, ya, untuk isim musanna. Jadi hadza, hadzani. Kemudian jika banyak ya hadhihi atau haula. Jika muannas ya hadhihi, hatani, ya, kemudian juga jamak hadhihi atau juga haula. Ya. Jadi hadzani dan hatani ini isim isyarah untuk musanna. Bedanya hadzani untuk menunjuk 2 benda yang mudzakkar, sedangkan hatani untuk menunjuk 2 benda yang muannas. Kita ulangi, thaminu liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Huma lil fallahi. Tasi'u ahadhani at-tabibani min inkal tarra la huma min Faransa. Al-ashiru fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. Ya, itu semacam itu, diulang-ulang terus supaya lancar. Nomor 3, iqra'il amtsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut, tsumma dha', kemudian letakkan fil faraghi, di tempat yang kosong, fi mayali, berikut ini. Apa yang diletakkan? Tamyizan li kam. Ya, sebuah tamyiz untuk kam. Ya. Jadi tamyiz yaitu isim yang dibaca mansub setelah kam. Ya. Tamyiz itu artinya pembeda. Sebentar lagi saya jelaskan. Tamyizan li kam, ya. Letakkan sebuah tamyiz untuk kam. Wadbit akhirahu, dan beri harokat akhirnya. Ya, contoh. Kam ukhtan laka. Kam qalaman indaka. Kam sayyaratan fil jami'ati. Lihat. Semua isim yang di belakang kam ini dibaca mansub. Nah, ini disebut dengan tamyiz. Ini disebut dengan tamyiz. Apa tamyiz itu? Tamyiz itu jika kita maknai diartikan sebagai pembeda. Tamyiz itu artinya pembeda. Isim tamyiz maksudnya adalah isim yang fungsinya untuk memberikan, menentukan sesuatu atau memperjelas sesuatu. Contoh misal ada kata kam, ya,
ada fil fasli. Berapa titik-titik ya di kelas, berapa di kelas ya. Pertanyaan semacam ini masih bias, masih belum jelas. Berapa di kelas, apanya yang berapa, muridnya yang berapa, gurunya yang berapa, kursinya atau mejanya atau bukunya atau apa yang ditanyakan ini ya. Kam berapa, berapa apa ya. Sehingga kam ini pertanyaan yang masih bias dan membutuhkan tamyiz ya, penentu, isim yang menentukan. Sehingga misal saya mau tanya muridnya ya, langsung saja kam toliban. Oh, berarti tolib di sini adalah tamyiz, penentu ya, penentu untuk pertanyaan kam. Nah, tamyiz di sini harus dibaca mansub ya, harus dibaca mansub ya. Contoh lagi misal kam lil baiti, misal lil baiti, berapa untuk atau yang dimiliki sebuah rumah, berapa yang dimiliki sebuah rumah, berapa apanya, berapa pintunya, berapa jendelanya, berapa kuncinya, berapa kursinya, apa yang ditanyakan dengan kam ini. Maka ini masih belum jelas ya, sehingga muncullah isim untuk mentamyiz, untuk menentukan maksud dari kam ini ya, seperti kam nafidatan, misal nafidatan, berapa banyak jendelanya. Oh, yang ditanyakan itu adalah jendelanya. Nah, ini disebut dengan tamyiz ya. Tamyiz sekali lagi artinya adalah pembeda atau penentu ya. Maksudnya adalah tamyiz itu adalah menentukan, isim yang menentukan sesuatu yang masih belum jelas. Yang di sini adalah pertanyaan kam ya, berapa ya. Dan tamyiz itu harus dimansubkan, harus dibaca fathah. Nah, ini latihan ketiga ini kita diperintahkan untuk memasukkan tamyiz atau artinya isim mansub ya. Contoh nomor 1, ada kata kam titik-titik indaka, berapa yang kamu punya ya kan, berapa yang kamu punya, berapa apanya, berapa anak, berapa uang misal. Sehingga kita masukkan saja misal kam qalaman, kam qalaman indaka, berapa banyak pulpen yang kamu punya ya. Jadi tamyiz ya. Kemudian yang lainnya misal nomor 4, kita baca nomor 4. Kam fi qaryatika, kam berapa titik-titik di desamu ya. Ini bebas ya. Misal saya jawab di sini kam masjidan fi qaryatika, berapa banyak masjid di desamu ya. Yang terakhir misal nomor 6 kita baca kam fissanati, kam fissanati, berapa banyak di dalam setahun, yaitu kam aidan fissanati, berapa banyak aid untuk hari raya dalam satu tahun. Ini semuanya dijawab semacam itu. Nomor 4, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumal atiyati ila muthanna. Rubahlah mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut kepada muthanna. Jadi mubtadanya mufrad dirubah ke muthanna. Nomor 1, hadza kitabun. Hadza mubtada, kitabun khobar. Hadza dirubah muthanna menjadi hadzani. Hadzani kitabani. Ya. Maka semuanya berubah. Nomor 1 misal hadza qalamun menjadi hadzani qalamani. Hadzani qalamani. Nomor 2, hadhihi mistaratun. Hadhihi mistaratun. Nah, hadhihi ini untuk muannats ya, perempuan. Maka berubah menjadi hatani mistaratani. Hatani
mistorotani. Nah, dan seterusnya dikerjakan semacam itu. Nomor 5, at-tamrin al-khamis. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah kosakata berikut ini dan tulislah dia waktubha ma'adabti awakhiriha dengan harokat akhirnya. Ya, perhatikan harokat akhirnya. Ini isim musanna. Kalbani, ya, maktabani, qamisani, akhwani, mindilani, mistorotani, ukhtani, imra'atani. Ya, semuanya sama. Isim musanna. Latihan yang keenam, sannil kalimatil atiyata. Sanni, yaitu jadikan musanna. Al kalimatil atiyata, yaitu kosakata berikut ini. Misal ada sayyaratun. Bagaimana cara menjadikan musanna tadi? Tambah alif dan nun. Sayyaratun menjadi sayyarotani. Kemudian tobibatun, dokter wanita, menjadi tobibatani. Waladun, anak laki-laki, menjadi waladani, dan seterusnya. Al-kalimatul jaridatu, yaitu kosakata baru. Kosakata baru di akam itu artinya berapa, menanyakan jumlah, banyak. Al-Aid, yaitu hari raya atau itu perayaan. Al-Hayyu, jamaknya ahya, ya, ahyaun, hayyun, ahya, ya, tadi artinya ada dua. Hayyun bisa diartikan hidup atau diartikan lingkungan. Rok'ah, jamaknya rokaat, rokaatun, ya, rokaah, ya, dalam sholat itu. Ajalatun, jamaknya ajalat, ajalatun, itu roda. Riyalun, jamaknya riyalatun, riyal, ya, riyal. Mistoratun, masatiru, penggaris. Mistoratun, masatiru. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang harus kita pahami di pelajaran ke-18. Insyaallah ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Wabillahi taufik wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.